Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fausya Ananta dengan nomor NIM 2350501007111033. Ingin mempresentasikan pengaruh sosiologi terkait peternakan sapi di tengah kota metropolitan dan dampak polusinya. Latar belakang. Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan tata ruang dan lingkungan, terutama terkait dengan keberadaan peternakan sapi di wilayah perkotaan. Fenomena peternakan sapi di tengah kawasan metropolitan menimbulkan berbagai persoalan lingkungan dan sosial yang memerlukan kajian mendalam. Yang pertama, fungsi lembaga. Pengendalian sosial. Pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, dan BPN bertanggung jawab memantau penggunaan lahan, mencegah penyalahgunaan fungsi lahan, dan mengevaluasi dampak polusi serta perubahan penggunaan lahan. Yang kedua, sosialisasi. Pemerintah daerah mensosialkan dampak peternakan di perkotaan kepada masyarakat sekitar dan menjelaskan metode pengelolaan limbah serta strategi penanggulangan polusi yang dihasilkan dari kegiatan peternakan. Yang ketiga, menjaga solidaritas dan identitas. Masyarakat setempat melakukan musyawarah terkait peternak agar terdapat mufakat terkait pengolahan polusi yang dihasilkan. Penyesuaian konflik. Pemerintah daerah dan kepolisian berperan sebagai mediator untuk mencegah potensi konflik antara masyarakat dan peternak, menyediakan fasilitas dan solusi konstruktif guna menghindari tindakan kriminal yang merugikan kedua belah pihak. Selanjutnya, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, ada pemerintah setempat dengan tata kelakuan memberikan wewenang penggunaan lahan, memiliki kekekalan mengawasi dan meninjau kegiatan masyarakat, dan memiliki tujuan menjaga agar tidak ada pelanggaran dan penyalahgunaan lahan. Yang kedua, ada BPN, tata kelakuan menegakkan penggunaan lahan dengan baik, ya, dan memiliki kekekalan mengelola lahan agar tidak ada penyalahgunaan dengan tujuan menyediakan informasi kegunaan lahan untuk peternak dan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup menanggulangi polusi dan memiliki alat kelengkapan tenaga ahli dan para staf. Analisis fungsional. Hubungan antara lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat. Pemerintah setempat berkoordinasi dengan BPN untuk menjaga peternak yang ilegal dan mencegah terjadinya pencemaran polusi berlebih akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai. BPN bekerja sama dengan kepolisian setempat untuk mengamati peternak ilegal dan mengedukasi masyarakat terkait penggunaan lahan. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat mengedukasi bahaya dampak polusi limbah peternakan. Selanjutnya ada deviation, penyimpangan terhadap norma yang memicu permasalahan. Yang pertama, penyimpangan norma sosial. Peternakan ilegal melanggar peraturan dengan menyalahgunakan lahan dan menyebabkan lingkungan sosial masyarakat terganggu. Selanjutnya ada penyimpangan norma kesehatan. Dampak polusi dari limbah peternakan dapat mencemari sungai dan tanah dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Limbah kotoran ternak dapat menjadi sarang bakteri untuk warga sekitar. Berikut adalah penjelasan terkait kekuasaan. Kekuasaan yang berada pada study case sekarang adalah pihak yang berkuasa, pemerintah daerah Jakarta, lalu pihak yang dikuasai adalah peternak lokal dan masyarakat. Cara memperoleh kekuasaan, pembuatan kebijakan strategis, menggunakan regulasi dan investasi infrastruktur dan persetujuan. Saluran kekuasaan dari kekuatan dan regulasi, infrastruktur dan sumber daya manusia. Sumber kekuasaan, regulasi, sumber daya manusia, penguasaan infrastruktur, dan jaringan sosial. Unsur kekuasaan, kewenangan hukum, kontrol regulasi, kesediaan tanah, jaringan, dan pengaruh sosial. Cara mempertahankan kekuasaan dengan memperbarui regulasi yang relevan, menjaga hubungan baik dengan masyarakat, serta meningkatkan publikasi penggunaan lahan dengan peternak lokal dan masyarakat. Bentuk-bentuk wewenang. Wewenang rasional atau legal. Penggunaan lahan peternakan di Jakarta berada dalam pengawasan pemerintah daerah yang memiliki wewenang secara legal berdasarkan hukum yang berlaku. Wewenang resmi.
dipegang oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pertahanan Negara yang memiliki wewenang resmi untuk mengawasi penggunaan lahan. Wewenang terbatas, masyarakat sekitar terbatas dalam meninjau penggunaan lahan. Wewenang karismatik, peternak memiliki lapangan kerja untuk warga sekitar sehingga warga memiliki daya tarik. Wewenang tidak resmi, masyarakat sekitar yang terdampak akibat limbah yang dihasilkan. Wewenang menyeluruh, Dinas Pertahanan Negara memiliki wewenang menyeluruh terhadap pengawasan penggunaan lahan. Selanjutnya, analisis studi kasus individu. Kebijakan utama dalam sektor peternakan. Perizinan lahan. Pemilik peternakan harus memiliki dokumen lengkap lahan sekaligus dengan tujuan penggunaan lahan. Selanjutnya, pengendalian limbah, menyediakan saluran pembuangan yang jelas dan tidak mencemari lingkungan. Selanjutnya, pengiriman ternak, mengawasi distribusi ternak agar tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan masyarakat. Yang kedua, kendala yang dihadapi, prosedur perizinan. Peternak kesulitan mengurus perizinan penggunaan lahan serta prosedur yang berbelit-belit dan tidak jelas sehingga peternak enggan mengurus. Selanjutnya, kekurangan lahan. Lahan ternak yang tidak seimbang dengan permintaan pasar membuat peternak menggunakan lahan seadanya untuk melanjutkan proses produksi. Kurangnya pengawasan. Pengawasan dari pemerintah daerah membuat peternak dengan mudah menyalahi aturan penggunaan lahan. Selanjutnya ada analisis. Produktivitas, kurangnya lahan, proses birokrasi dan regulasi yang rumit sehingga dapat mempengaruhi produktivitas keberlangsungan produksi. Efisiensi. Efisiensi yang kurang terhadap keberlangsungan produksi akibat halangan birokrasi dan regulasi. Daya saing. Dana yang dimiliki oleh peternak kecil membuat lahan sulit untuk didapatkan dibandingkan dengan peternak besar. Yang keempat, peran instansi pemerintah berperan dalam meningkatkan pelayanan publik pada peternak dan masyarakat dalam kasus penyalahgunaan lahan serta regulasi limbah, serta peran DLH dalam menanggulangi adanya dampak pencemaran. Perubahan sosial. Yang pertama, sumber perubahan sosial yang menyebabkan permasalahan. Bencana alam. Bencana alam mengubah struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Keterbatasan pengetahuan. Peternak belum memiliki akses terhadap pengetahuan lebih lanjut terkait peternakan. Dampak lingkungan. Pencemaran terhadap lingkungan akibat aktivitas peternakan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Ekonomi. Kerugian ekonomi bagi peternak akibat penurunan produktivitas dapat merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya perubahan sosial pada kasus tersebut. Kebijakan regulasi. Kebijakan pemerintah terkait regulasi pengelolaan penggunaan lahan dapat mempengaruhi praktik peternakan dan hubungan sosial. Kesadaran lingkungan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pencemaran yang terjadi dapat mendorong perubahan sosial. Yang ketiga, faktor pendorong perubahan sosial. Kenaikan permintaan pasar. Permintaan pasar yang meningkat mendorong para peternak untuk ikut andil dalam proses produksi. Dukungan teknologi, inovasi dalam teknik peternakan dan pengelolaan lahan yang baik dapat meningkatkan efisiensi produksi peternakan. Faktor penghambat perubahan sosial, kurangnya lahan peternakan, dampak lingkungan yang negatif, keterbatasan sumber daya, dan regulasi yang tidak memadai. Selanjutnya ada tahapan proses perubahan sosial. Adaptasi. Masyarakat lokal mempertanyakan legalitas lahan peternakan, menghadapi dampak pencemaran lingkungan, dan berupaya mencari alternatif sumber air serta sumber daya pengganti yang lebih aman. Saluran perubahan. Dinas Pertahanan melaksanakan inspeksi dan wawancara, sementara Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh peternakan. Disintegrasi. Konflik antara pemerintah daerah dan peternak memuncak akibat pelanggaran regulasi penggunaan lahan, ditandai dengan tidak adanya izin resmi untuk kegiatan peternakan. Reintegrasi. Peternak mulai mengurus perizinan serta meninjau regulasi pengelolaan limbah dan masyarakat mulai terdampak dari pencemaran limbah yang ada. Bentuk perubahan sosial. Berdasarkan sifat, perubahan disfungsional ke arah negatif. Peternak yang tidak memiliki izin dan menyalahgunakan penggunaan lahan menyebabkan dampak lingkungan yang buruk. Dampak tersebut menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi tidak menguntungkan bagi masyarakat. Berdasarkan perubahan regresif, penggunaan lahan yang salah membawa dampak lingkungan yang buruk dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan skala, perubahan struktur ketidakjelasan regulasi perizinan penggunaan lahan membuat peternakan meremehkan pemerintah daerah dalam pembuatan izin penggunaan lahan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.